Silakan, Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk apapun yang kami sedang jalani dan yang akan kami jalani, karena kami tahu bersama dengan Kau, kami ditentukan jadi pemenangnya. Karena Tuhan yang berperang di hadapan kami sepanjang umur hidup kami. Kami disebut lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Kau selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Pada akhirnya itu semuanya adalah kebaikan adanya untuk kami. Terima kasih untuk jaminan firman-Mu sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga. Karena bersama dengan Kau, kami pasti diberkati, kami pasti sehat, kami pasti panjang umur, kami pasti sukses, kami pasti berbahagia, kami pasti menang bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Pak, kami bersyukur untuk persekutuan kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam pemenang. Hari ini saya kepingin membagi, ini ada istri saya di sebelah saya. Shalom. Ini Elizabeth Andrew. Jadi saya menikah ini sudah 23 tahun. Hampir 24, sudah 24 tahun dengan pacarannya 3 tahun, jadi saya mengenal istri saya sudah 27 tahun lebih, tidak pernah bertengkar satu kali pun. Jadi ini ada istri saya sendiri, ini di kamar sana ada anak-anak saya, dengar semua. Kalau saya bohong, mereka bisa tahu nih bapaknya bohong atau suaminya bohong. Kita tidak pernah bertengkar satu kali pun. Jadi kalau kita mau, itu pasti bisa. Jangan bilang mana mungkin, ya artinya nggak ada yang nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Jadi itu pasti bisa. Nah, hari ini makanya kita belajar. Saya kasih tema saya itu proses penyatuan. Proses penyatuan ada banyak sih penyatuan ini. Tapi ini penyatuan antara suami dan istri. Itu harus jadi menyatu, jadi bersatu, nggak boleh jadi dua, tapi dua itu jadi satu. Kita buka Alkitab kita di Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-31. Efesus 5 ayat yang ke-31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi satu. Jadi proses penyatuan itu di dalam suami istri itu proses penyatuan iman, proses penyatuan pengharapan, proses penyatuan kasih, proses penyatuan karakter, proses penyatuan visi, proses penyatuan pikiran, proses penyatuan perasaan, proses penyatuan perbuatan, proses penyatuan tujuan, dan lain-lain. Itu semuanya disatukan. Jadi kalau kita udah jadi satu, ya nggak dua. Kalau dua masih bisa bertengkar, kalau satu udah enggak. Jadi harus jadi satu. Nah, saya bacain dari Efesus 5 ayat 31, saya bacain dari Alkitab Firman Allah yang hidup, FAYH. Di sini dikatakan begini, bahwa suami dan istri itu satu tubuh, dibuktikan oleh kitab suci yang mengatakan laki-laki harus meninggalkan ibu bapaknya pada waktu ia menikah dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu. Nah itu. Jadi proses penyatuan itu harus suami dan istri itu harus jadi satu. Nggak boleh lagi dua. Kalau pikirannya masih dua, ya namanya belum jadi satu. Jadi semuanya disatukan semua. Bukan cuma satu tubuhnya saja, tapi semua dijadikan satu. Itu yang Tuhan mau. Nah, sekarang yang terbaik itu sebelum menikah. Jadi saya ambil poin yang pertamanya itu, kalau sebelum menikah itu yang terbaik
Itu yang pertama dan utama itu kita buka aja Alkitabnya di Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22, kita baca ayat 37 dan ayat 38. Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Jadi, hukum yang pertama dan utama itu mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Nah, itu suami dan istri harus ke situ dulu. Kalau sampai salah satu enggak, ya makanya susah proses penyatuannya. Jadi proses penyatuan yang pertama dimulai dari dua-duanya harus mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga yang ada di muka bumi ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mengasihi Tuhan itu? Apa kita cuma bilang, "I love you, Jesus"? Nah, kita buka lagi di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, kita baca ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi bukti dari I love you Jesus, kita mengasihi Tuhan, buktinya adalah dengan kita melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita bilang, kita nyanyi atau apa, kita bilang I love you Jesus, tapi kita nggak pernah baca Alkitab, namanya pembohong, penipu. Jadi kalau kita bilang I love you Jesus, aku mengasihi engkau Tuhan, itu adalah orang-orang yang membaca Alkitab, mempercayai Alkitabnya dengan segenap hati, dan melakukannya. Nah, itu namanya orang yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saya sering tanya sama suami dan istri lagi, kalau lagi mereka menikah pertama kali itu, saya tanya sama suaminya, "Kamu mengasihi istrimu berapa persen?" Dia bilang 100%. Nah, terus Tuhannya berapa persen? Bingung. Aduh, iya ya. Saya mengasihi Tuhan 50%, istri saya 50%. Lah orang tuamu? Bingung lagi, tambah bingung lagi. Aduh, mengasihi berapa persen ya? Berapa persen ya? Nah, ternyata bukan seperti itu. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, itu kita melakukan firman-Nya. Kita melakukan firman-Nya dengan 100%. Jadi mengasihi Tuhan itu memang betul 100%. Mengasihi Tuhan 100%, artinya kita jadi pelaku firman juga 100%. Nah, firman ngomong apa tentang untuk istri? Kita buka lagi di Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5. Kita baca ayat 22 dan ayat 23. Efesus 5 ayat 22 dan ayat 23. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Jadi si istri ini bukan karena mengasihi suaminya, bukan karena suaminya baik, karena suaminya badannya atletis, bukan karena suaminya ganteng, atau bukan suaminya karena kaya, bukan gitu. Tapi karena si istri ini mengasihi Tuhan, dia jadi pelaku firman. Nah, salah satu firman yang harus dilakukan adalah, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Jadi kita tuh mengasihi pasangannya, mengasihi istri, mengasihi pasangannya itu bukan karena pasangannya baik atau pasangannya yang bagaimana, tapi karena mengasihi Tuhan lebih dulu. Jadi istri itu melakukan firman Tuhan yang mengatakan bahwa, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Nah, sekarang kalau untuk suami, dikatakan di Efesus pasal yang ke-5, kita baca ayat yang ke-25. Efesus 5 ayat yang ke-25. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi saya itu mengasihi istri saya bukan karena saya mengasihi istri saya, bukan. Karena saya mengasihi Tuhan. Nah, karena saya mengasihi Tuhan tuh
Buktinya dengan saya melakukan firman. Salah satu firman yang harus saya lakukan adalah ini. Efesus 5 ayat 25. Suami, jadi saya suruh mengasihi istri saya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi saya mengasihi istri saya itu bukan karena istri saya cantik, istri saya seksi, istri saya kaya, istri saya baik, bukan itu. Tapi karena saya mengasihi Tuhan, saya harus jadi pelaku firman. Salah satu firman yang harus saya lakukan adalah mengasihi istri. Karena dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saya mengasihi istri saya karena saya melakukan firman Tuhan. Itu yang benar. Jadi mengasihi pasangannya bukan karena hal-hal duniawi. Kita mengasihi pasangan kita karena kita mengasihi Allah lebih dulu, yaitu jadi pelaku firman. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintah-perintahku. Nah itu. Jadi kita mengasihi istri atau mengasihi pasangan kita karena Tuhan. Bukan karena yang lain. Jadi kalau kita berani seperti itu, nah Tuhan yang bekerja nanti. Tuhan yang menyatukan semua. Kita menyatukan diri kita nggak akan pernah bisa. Hanya Tuhan yang sanggup. Firman itu yang kita lakukan, itu yang akan menyatukan kita. Asal kita jadi pelaku aja. Nanti firman itu yang akan melakukan, sehingga kita jadi satu. Pikirannya satu, perasaannya satu. Sampai kita tidak ada pertengkaran, karena jadi satu, bukan dua. Itu seperti itu. Yang kedua, itu dimulai pada waktu pacaran. Pada waktu pacaran itu jangan, nanti kalau makanya di sini kalau punya anak-anak yang lagi masih pacaran, itu perlu dibilangin. Waktu pacaran tuh jangan enak-enakan menonton bareng, makan di sini, pergi ke sana, pergi ke sini, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Pacaran itu supaya apa? Supaya kita tuh bisa mengerti sifat karakter pasangannya yang sesungguhnya. Itu pacaran, namanya pacaran. Supaya bisa ngerti kejelekannya di mana, kebaikannya di mana. Itu harusnya begitu. Jadi makanya kalau kita lagi pacaran harus bisa mengerti kejelekannya. Kalau sampai lagi pacaran ngertinya baik-baik itu orang yang tidak siap menikah. Nanti ada banyak orang seperti itu yang konseling sama saya karena semua pakai topeng, baik, semua kelihatan baik. Waktu menikah, ternyata begitu menikah setahun kemudian baru kelihatan topengnya dibuka, baru kelihatan sesungguhnya. Lah, saya tanyain, kamu kok bisa nikah sama laki begini, kenapa? Lah dulu baik kok. Jadi dulu nggak bisa lihat jeleknya. Enggak. Lah buat apa pacaran? Pacaran itu bukan untuk cium-ciuman, pegang-pegangan, sampai diranjang, sampai pergi ke sana. Bukan itu maksudnya. Pacaran itu supaya kita bisa mengerti sifatnya orang yang bakal menjadi pasangan kita ini. Bisa kita terima apa tidak? Jadi pacaran itu harus bisa melihat jeleknya. Kejelekannya itu apa? Kalau kejelekannya itu sudah di luar firman Tuhan, ya ditolak. Itu pasti bukan pasangan dari Tuhan, begitu aja. Tapi kalau kejelekannya ya kejelekan manusiawi lah, suka marah atau yang bagaimana, itu ya itu masih normal, masih bisa. Kalau kita bisa terima nggak? Kalau gini terus nggak bisa terima, lebih baik nggak usah nikah. Buat apa? Nanti kayak orang itu. Dulu baik kok, sekarang kok gini-gini. Nah, itu yang aslinya. Makanya lagi pacaran tuh harus bisa lihat aslinya. Dan kita bisa terima nggak? Nggak bisa terima, putus saja. Karena ada kecenderungan, ada tendensi untuk bercerai di kemudian hari. Saya nggak bilang bercerai, tidak. Tapi ada kecenderungan untuk bercerai. Kalau kita nggak bisa terima apa adanya. Tuhan aja menerima kita apa adanya. Dia nggak bilang, kalau kamu mau sama aku, kamu kudus dulu. Kamu suci dulu. Kamu benar dulu. Baru ke aku. Enggak. Lagi kita berdosa. Kita diterima apa adanya oleh Tuhan. Makanya kita juga harus bisa menerima apa adanya. Kalau ditanyain, kamu bisa ngelihat nggak kejelekan pasanganmu? Dia bilang, saya bisa lihat. Kejelekannya apa? Ini. Terus gimana? Kamu bisa terima nggak? Bisa. Itu orang yang siap menikah. Jadi kalau orang yang bisa menerima apa adanya. Jadi kalau kita cari semua yang baik, nggak pernah ada. Itu hanya Yesus. Itu yang baik semua. Semua manusia ada baik, ada jeleknya. Tidak ada yang baik toh. Tidak ada. Mesti ada jeleknya juga. Jadi kita bisa terima nggak? Kalau kita bisa terima, namanya itu orang yang siap menikah. Itu yang betul.
Jadi menerima apa adanya, ngelihat jeleknya. Sesudah menikah, tidak boleh lihat jeleknya, lihat baiknya. Jangan lihat jeleknya lagi, jeleknya ditutup. Lihat baiknya, terus mencipta, dia tuh baik, dia begini. Nanti sesuai dengan perkataan kita. Tuhan yang mencipta pasangan kita jadi sungguh-sungguh baik, sesuai dengan apa yang kita ucapkan itu. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, akan makan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Nah itu. Jadi makanya kita lihat baiknya terus, mencipta baiknya, lihat baiknya, mencipta baiknya, dan akhirnya saling mencipta, akhirnya pasangan ini jadi pasangan yang terbaik. Itu yang Tuhan mau. Nah sekarang kita contoh kita bisa lihat orang-orang yang bisa menerima apa adanya. Yang pertama kita lihat kejelekan Abraham. Ini contoh, supaya kita ngerti. Kita buka lagi Alkitab kita di Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12. Kita baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kejadian 12 ayat 11 sampai dengan 15. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Jadi kita bahas ini dulu sedikit. Kita nggak bisa bilang Abram itu bohong. Jadi ada banyak orang bilang, ini Abram bohong. Masa istri bilang adik? Ya enggak, itu mama adiknya kok. Itu saudara sepupunya kok. Adik sepupu itu. Karena zaman dulu belum ada hukum Taurat yang mengatakan saudara tidak boleh menikah. Tidak ada hukum. Hukumnya cuma satu, jangan makan buah di tengah taman itu. Kalau kamu makan, kamu mati. Jadi orang mau nikah, kakak adik mau nikah, nggak ada hukum. Bapak kawin sama anaknya, itu kayak si Lot kawin sama anaknya menimbulkan Moab dan Amon. Itu juga nggak salah. Siapa yang bilang salah? Nggak ada hukum yang mengatakan seorang bapak tidak boleh kawin sama anaknya. Jadi tidak ada hukum waktu itu. Sampai ada hukum Taurat itu baru ada hukum. Jadi ini tidak salah. Dia ngomong, bilang ini adiknya, nggak salah. Dia nggak bohong, memang itu adiknya. Nah, cuman menurut saya waktu itu Abraham itu orang yang tidak suka ribut. Mungkin tidak suka berkelahi. Jadi begitu lagi masuk kota Mesir, masuk ke negara Mesir, ya dia pasti takut. Kita jangan bilang, kok Abraham kok penakut. Jangan bilang begitu ya. Coba kita jadi Abraham. Dan kita masuk ke Mesir berani ngelawan satu Mesir. Ya terang aja pasti takut. Jadi jangan suka menghakimi, Abraham kok takut, kok Abraham begini. Coba kita juga jadi Abraham, apa juga nggak takut ngelawan satu Mesir. Nah itu nggak boleh. Tapi kita di sini bisa lihat bahwa Abraham itu juga rada egois. Karena dia kayaknya istrinya dibikin tumbal. Supaya aku hidup, sudahlah kamu bilang aja adikku dibawa ke sana, ya dia diam aja gitu loh. Itu kan kejelekan. Sarai, waktu itu namanya masih Sarai, belum jadi Sarah. Waktu itu masih Sarai. Dan Sarai ini tidak berkomentar apapun. Kamu tuh gimana sih? Suami kok kayak gini? Kenapa? Karena dia udah tahu dari dulu. Dia udah tahu, makanya dia nggak, kalau dia baru tahu, dia mesti komentar. Kamu tuh suami kok kayak gitu? Kok kayak gini? Enggak. Suami yang bilang gitu, iya. Karena dia tahu suami itu dari dulu juga begitu. Itu kejelekannya Abraham. Dan Sarai bisa menerima apa adanya. Itu yang penting. Lihatin Tuhan yang membela. Begitu kita bisa menerima apa adanya, Tuhan yang membela. Dibikin semua orang Mesir gorokan segala macamnya kayak gitu. Sampai Raja Mesir, Firaun nggak bisa megang sedikit pun si Sarai, karena Sarai itu istri Abraham. Tuhan yang bela. Asal kita bisa menerima apa adanya. Nah sekarang kita lihat lagi kejelekan Sarai.
kejelekan Sarah. Kita baca di Kejadian pasal yang ke-18. Kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal yang ke-18. Kita baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat 9 sampai ayat 15, Kejadian 18, ayat 9 sampai dengan 15. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, Sarah itu ternyata orang yang suka bohong. Karena dia berani sama Tuhannya aja bohong, apalagi sama suaminya. Dan Abraham itu tidak pernah komentar. "Istriku tuh begini, kok suka bohong, gini-gini." Enggak. Kenapa? Karena Abraham bisa menerima Sarah juga apa adanya. Sama-sama saling menerima. Dan kita lihat akhirnya. Dulu dari Abraham sama Sarai, akhirnya diubah jadi Abraham dan Sarah. Akhirnya jadi luar biasa. Tuhan yang mengubah. Kalau kita masing-masing suami dan istri itu bisa menerima apa adanya. Bukan menuntut, tapi apa adanya. Sarah ini tukang bohong ya. Tuhan aja dibohongin kok. Dia tuh Tuhan kan maha tahu. Dia bilang, "Kamu tertawa." Dia bilang, "Enggak, aku enggak tertawa." Tuh, bisa kayak gitu. Artinya dia memang suka bohong. Ya enggak tertulis, tapi dari sini kita bisa lihat. Dan Abraham bisa menerima apa adanya. Sesudah mereka diubah sama Tuhan, dan Abraham jadi orang yang luar biasa. 4 negara nyerang Lot itu diambil sama 4 negara itu, dia cuma pakai 380 orang, kalau nggak salah, bisa ngalahkan. Udah diubah semua. Bagaimana caranya supaya bisa diubah? Dengan kita menerima apa adanya. Melakukan bukan untuk pasangan kita, bukan untuk kita, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Dan Tuhan disukakan. Tuhan yang mengubah suaminya, Tuhan yang mengubah istrinya, sehingga kedua-duanya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah itu kalau kita bisa menerima apa adanya. Sekarang kita ngelihat kejelekannya satu lagi, kejelekannya siapa? Nabal. Kejelekan Nabal. Ini kita lihat si istrinya itu, namanya siapa? Si Abigail itu bukan cuma bisa terima kekayaannya saja. Dia juga bisa menerima Nabal apa adanya. Kita baca aja ya, kita baca ayat, kita buka 1 Samuel pasal yang ke-25. Satu Samuel pasal yang ke-25, kita baca ayat 2 dan 3. 1 Samuel 25 ayat 2 dan 3. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal. Dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Jadi di sini dikatakan dia kasar, jahat, dursila. Sudah pokoknya ini orang yang seperti itu. Saya nggak tahu kenapa Abigail kok bisa nikah sama orang seperti ini. Ya mungkin karena ada banyak hal sih. Ini kalau menurut saya,
menurut saya mungkin karena orang tua Abigail itu utang sama Nabal, nggak bisa bayar, anaknya diambil sama Nabal. Bisa mungkin jadi seperti itu, mungkin bisa seperti itu. Tapi dia bisa menerima apa adanya. Pada waktu dia berurusan dengan Daud, Daud minta makanan nggak dikasih, Daud marah, mau dibunuh semua. Dia yang mau jadi korban. Si Abigail itu mau jadi korban. Dia datang ke Daud, terus dia ngomong begini, kita baca ayat 24 sampai ayat 25, tetap di 1 Samuel pasal yang ke-25, kita baca ayat 24 sampai dengan 25. Ini Abigail, ia sujud pada kaki Daud, serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Di sini dikatakan ia sujud pada kaki Daud, serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Kesalahan suaminya ditanggung. Kejelekan suaminya, hasil kejelekannya itu harus itu. Dia yang mau tanggung. Artinya Abigail itu bisa menerima apa adanya. Nah itu orang-orang yang luar biasa. Akhirnya semua jadi kebaikan terus. Pokoknya asal kita bisa menerima apa adanya. Karena Tuhan. Bukan karena yang lain. Tapi karena kita melakukannya itu karena Tuhan. Itu hasil akhirnya pasti kebaikan. Tidak ada yang lain. Dikatakan Nabal itu kasar, jahat, dursila, dan bebal. Abigail bisa menerima Nabal apa adanya. Bukan hanya menerima kekayaan Nabal saja, tetapi ia rela mati untuk suaminya. Coba, luar biasa. Jadi dia bisa menerima Nabal apa adanya. Sekarang kita lihat contoh-contoh orang-orang yang tidak dapat menerima apa adanya dari pasangannya. Salah satunya siapa? Simson. Kita baca ya. Kita baca supaya saudara jelas. Kita buka di Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Kita baca ayat 15 sampai dengan 19. Hakim-Hakim 14 ayat 15 sampai dengan 19. Pada hari ke-7, berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku, sahutnya kepadanya. Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan? Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7, diberitahukannya lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sautnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Nah, pertanyaannya, mengapa Simson pulang ke rumah orang tuanya? Jawabannya, karena tidak bisa menerima kelakuan istrinya yang membela bangsanya, bukan membela dirinya. Mengapa Simson tidak bisa menerima istrinya? Apa adanya? Karena baru kenal. Baru kenal berapa hari atau berapa minggu aja. Baru kenal beberapa hari, jadi belum bisa mengetahui kejelekan pasangannya. Makanya jangan cepat-cepat nikah. Sebelum nikah tuh harus bisa ngerti jeleknya pasangan. Yang paling jelek dari pasangannya itu apa? Kalau itu sampai udah melanggar firman, lebih baik nggak usah.
Tapi kalau itu memang masih manusiawi, ya semua orang pasti punya kejelekannya. Bisa terima enggak? Kalau bisa, ya siap menikah. Kalau tidak bisa terima, ya namanya tidak siap menikah. Seperti itu. Jadi Simpson itu karena baru beberapa hari dia nggak tahu kejelekan istrinya, atau begitu dia ngelihat kejelekannya nggak dibela suaminya, malah bela sebangsanya itu, malah dia ngamuk, dia pergi ke rumah orang tuanya. Makanya kalau orang sudah menikah, kalau ada keributan, diselesaikan. Jangan pulang ke rumah orang tua. Itu bikin masalah lagi nanti. Udah masalah satu, jangan dibikin masalah dua, jadi masalah tiga. Masalah satu diselesaikan. Jangan bikin masalah satu lagi, jadi masalahnya tambah lama tambah banyak. Jangan seperti itu. Itu kita lihat Simpson, tidak bisa menerima apa adanya. Pulang, malah jadi nggak karuan. Pikirnya Simpson udah nggak mau dikasihin ke temannya dia, wah udah jadi nggak karuan akhir. Jadi jangan yang seperti itu. Sekarang kita lihat salah satunya lagi adalah istrinya Ayub. Kita buka di Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua, kita baca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayub 2 ayat 8 sampai dengan 9. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya itu karena nggak pernah ketemu lagi, Ayub masih jadi miskin tuh nggak pernah. Ayub lagi di atas, lagi kaya, dan dia bisa terima. Tapi lagi dia miskin, dia nggak bisa terima apa ada. Makanya dia bilang begitu. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Tuh. Karena dia udah nggak bisa lihat, waduh korengan kayak gitu, sudah buatelan terus darah di mana-mana, baunya nggak enak. Nggak bisa terima apa adanya. Dia bisa terima pada suaminya kalau lagi masih baik, lagi masih kaya, lagi masih sehat, lagi masih gitu. Lagi begitu nggak bisa terima apa adanya. Nah ini ya untungnya Ayub itu orang benar. Jadi istrinya tetap, Tuhan lihat Ayub, jadi Tuhan tidak lihat istrinya, Tuhan tetap lihat Ayub. Itu seperti itu. Jadi makanya hari ini kita belajar harus bisa menerima apa adanya. Menerima apa adanya bukan karena ada apa-apanya, menerima apa adanya karena Tuhan. Maka Tuhan yang mengubah suami atau istri yang harus diubah, nanti Tuhan yang ngubahin semua untuk menjadi takut akan Tuhan. Tapi menerima apa adanya dari hati yang tulus untuk Tuhan. Saya menerima apa adanya dia yang semestinya saya nggak bisa terima, tapi saya mau menerima apa adanya karena Tuhan yang mengatakan saya mau. Nah itu yang betul. Bukan karena ya udahlah daripada nanti ribut, ya sudahlah saya terima apa adanya. Itu nggak tulus. Nggak boleh, harus dengan hati yang tulus. Karena saya melakukan firman, saya terima dia apa adanya. Nah, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Yang terbaik di dalam pernikahan adalah, yang ketiga ini adalah, jadilah pasangan yang terbaik. Jangan hanya ingin punya pasangan yang terbaik, tapi jadilah pasangan yang terbaik bagi pasanganmu. Jadilah pasangan yang terbaik. Itu yang benar. Jadi bukan menuntut harus berubah, tetapi menerima apa adanya. Jadi jangan suka menuntut, kamu berubah. Kalau kamu berubah, aku bisa terima kamu. Semua orang juga bisa kalau caranya begitu. Nah, kalau Tuhan ngomong gitu, kamu berubah dulu, jadi baik dulu, jadi benar dulu. Nanti aku bisa terima kamu. Nggak ada satu orang pun bisa masuk kerajaan sorga. Jadi menerima apa adanya dulu. Nah, terus jangan menuntut pasangannya. Karena kalau menuntut pasangannya itu pasti stres. Yang dituntut stres, yang menuntut juga stres. Karena tidak akan pernah bisa. Kita nuntut pasangan kita, tidak akan pernah bisa. Yang dituntut itu dirinya sendiri. Bukan menuntut pasangannya, tapi menuntut dirinya sendiri. Kita lihat, kita buka di Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Kita buka ayat yang ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita kepingin pasangan kita mengasihi kita, kita harus mengasihi pasangan kita lebih dulu. Kalau kita kepingin pasangan kita tidak menyakiti hati kita, kita jangan menyakiti pasangan kita dulu. Itu yang Tuhan mau. Jadi nuntutnya bukan nuntut ke sana, nuntutnya ke kita. Nuntut pasangan nggak akan pernah bisa. Nuntut diri sendiri. Aku kepingin pasanganku, nah tuntut dirinya sendiri. Kalau saya ngomong begini, seandainya itu pasangannya saya yang ngomong begitu, saya bisa terima? Nggak bisa. Ya jangan ngomong begitu sama pasangannya. Saya kepingin pasangan saya berbuat baik sama saya. Saya harus berbuat baik dulu. Itu bukan sama pasangan saja, kepada siapa saja. Kalau kita mau orang lain mengasihi kita, kita harus mengasihi orang lain lebih dahulu. Kalau kita mau supaya orang itu berterima kasih sama kita, kita pun juga harus berterima kasih kepada orang lain lebih dahulu. Itu maksudnya, makanya di situ dikatakan, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuh, sampai dikatakan seperti itu. Nah, sekarang kita buka lagi 1 Korintus pasal yang ke-6. Ini saya sudah sering saya khotbahkan ya, tapi nggak apa-apa. Ini biar supaya diingatkan kembali. 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-7. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tuhan saya ngasih contoh sama kita, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Dia mau jadi manusia. Dia mau jadi salah untuk kita. Dia mau dirugikan. Dia mau tidak mendapat keadilan. Coba, luar biasa kan? Nah, kita mesti nuntut, kita harus nuntut diri kita sendiri untuk jadi serupa dengan Kristus. Kita mau juga. Dengan kita tidak menuntut, mungkin istri atau mungkin suami waktu itu ngomongin kita masih yang tidak baik, kita tidak mendapat keadilan, kita dirugikan. Tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kita mau seperti itu, kita terima apa adanya, sekalipun kita dijahatin kayak apapun juga, nanti Tuhan ubahkan semua itu menjadi kebaikan. Tuhan yang mengubah pasangan kita, Tuhan yang mengubah orang-orang yang menjahati kita, akhirnya bisa jadi kebaikan. Kalau kita menuntut diri kita sendiri. Itu seperti itu. Jadi kita mau dirugikan. Nah, sekarang kita buka di Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita melakukan, kita mau dirugikan, kita mau bukan karena kita takut, tapi karena kita melakukannya itu seperti untuk Tuhan. Jadi kita melakukannya itu semuanya untuk Tuhan. Nah, kalau kita melakukannya itu semua untuk Tuhan, Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pada akhirnya pasti baik, tidak ada yang jelek. Pada akhirnya pasti baik kalau kita melakukannya untuk Tuhan. Itu seperti itu. Jadi kalau kita bisa seperti itu, kita bisa jadi satu. Akhirnya nanti Tuhan yang menyatukan. Abraham sama Sarah akhirnya disatukan sama Tuhan. Mereka bisa menerima apa adanya, tidak saling menuntut, terus nanti Tuhan yang menyatukan. Nah itu. Jadi proses penyatuan itu sampai seperti itu gitu. Walaupun mungkin pertama kali kita tidak mendapat keadilan, dirugikan atau segala macam seperti itu, tetapi dengan melakukan firman Tuhan, yaitu mau tidak mendapat keadilan dan mau dirugikan, maka Tuhan yang mengubah pasangan kita. Tuhan yang mengubah, bukan kita yang ubah. Kalau kita menuntut, itu kita yang ubah. Tapi kalau kita menuntut diri kita sendiri, Tuhan yang mengubah pasangannya. Itu seperti itu.
Ayat yang terakhir, kita buka di 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-14. 1 Petrus 3 ayat yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Janganlah dan janganlah gentar. Maksudnya kayak tadi, kalau kita mau menerima apa adanya, nanti kita ditekan, nanti kita diperbudak. Nah, itu kita takut. Dan itu akan terjadi karena apa yang kita takutkan, dan itu yang akan terjadi. Ya jangan takut, makanya di sini dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Nah, ini bagi anak-anak yang belum menikah, yang punya anak-anak masih belum menikah, terutama ya laki yang perempuan, tapi yang terutama itu yang wanita, dikatakan pacaran yang sehat itu adalah hidup di dalam kekudusan. Banyak baca Alkitab dan mau melakukannya. Buka topeng masing-masing. Jangan berpura-pura baik. Perlihatkan apa adanya. Dan untuk itu semua membutuhkan waktu. Jangan menikah cepat-cepat. Bergumul apakah itu dari Tuhan atau tidak. Amin. Tadi Pak Andrew memulainya dengan kami nggak pernah bertengkar. Nah, betul ya Bu, memang nggak pernah bertengkar gitu dengan Bapak atau ya. Karena saya tadi sempat nanya sama teman, bertengkar sama tukaran beda nggak ya? Aku nggak pernah bertengkar tapi tukaran tok ya. Coba gimana Bu? Tukaran kado aja. Bagus. Tuker tambah katanya Pak. Silakan Bu. Jadi ini istri saya yang paling tidak suka sama saya. Saya ini petarung. Dan 2 karate Kyokushinkai. Dan saya juga petinju. Jadi kalau di luaran ada orang yang nyerempet terus malah melotot-melotot, oh saya keluar langsung tak jotos orangnya. Jadi saya nggak pernah takut, dikeroyok 40 orang saya pernah, 7 orang jatuh, geletak, semua pada lari. Jadi kayak gitu. Ya, tapi dia bisa menerima saya apa adanya. Ya sekarang saya udah berubah. Ini pertama kali ketemu. Wah, saya ini petarung. Nggak pernah takut sama siapapun juga gitu loh. Nah, dia tuh mesti nggak suka sama saya tentang itunya. Tapi dia nggak bilang, kamu nggak boleh gitu dulu. Kalau kamu gitu saya nggak mau. Ya nggak bakal jadi. Dia nggak pernah menuntut, tapi dia berdoa untuk saya. Akhirnya saya dirubah sama Tuhan gitu ya, itu seperti itu, contohnya itu seperti itu. Sekarang istri saya kalau ngomong ya, jadi ini definisi bertengkar dulu ya. Definisi bertengkar itu berarti 2 arah. Kalau suami merasa benar, istri merasa benar, sama-sama nggak terima, itu maka jadinya pertengkaran. Tapi kalau perbedaan pendapat itu belum tentu bertengkar. Jadi suami istri kalau kita ada nggak perbedaan pendapat? Ada, sering. Bertengkar enggak? Enggak. Tapi itu bisa. Gimana caranya? Artinya kalau dua-duanya ini merasa benar pasti bertengkar. Tapi kalau ada satu yang mau jadi salah, maka itu tidak bertengkar. Jadi waktu kita mau nikah, itu kita udah janjian. Suami saya dulu cerita, papi mamiku dulu itu nggak pernah bertengkar. Kalau ada beda pendapat, mereka itu bisik-bisik gitu, terus masuk kamar. Nanti kalau masuk kamar, anak-anak kepengen tahu nih ada apa ya, nggak ada suaranya, bisik-bisik gitu. Nanti kalau sudah selesai keluar, itu sudah gendong-gendongan. Saya pikir, wah ya, saya juga kepengen seperti itu. Terus dia bilang, nanti kalau kita menikah gimana? Ya saya juga nggak mau bertengkar, berarti kita janjian. Janjian apa? Kalau ada perbedaan pendapat, maka kita cepet-cepetan minta maaf. Nggak tahu yang salah aku apa kamu, pokoknya yang sadar duluan cepet-cepetan minta maaf. Itu komitmen kita dari pertama menikah. Jadi kalau ada masalah apa-apa, saya bilang, gimana kok begini-begini? Enggak. Jadi karena saya sebagai istri, dengan kesadaran saya sendiri, saya selalu berkata, sorry saya yang salah, saya minta maaf. Suami saya nanti akan berkata, enggak, saya kok yang salah. Nah, dia kan kalau misalnya dia yang salah nih misalnya, kan dia sungkan, masa saya yang minta maaf, betul ya? Jadi enggak, saya kok yang salah. Atau mungkin saya yang salah. Maka dengan kesadaran suami saya juga yang berkata, ya saya yang salah, sorry ya. Dia bilang seperti itu. Akhirnya kan saya yang sungkan,
Enggak, saya yang salah, saya yang lupa, saya yang ini. Seperti itu. Jadi bukan karena tidak ada masalah atau tidak ada perbedaan pendapat, tetapi kita mencontoh Yesus yang mau jadi salah. Ya, Tuhan berkati. Oke, nah